Shalom semua, silakan duduk. Terima kasih. Sintri, Cici, dan semua perahu musik. Hadirat Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, shalom, shalom atas kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerahnya yang baik. Dan tidak lama lagi Christmas, dan viral sekali. Kalau kedapatan pula tua-tua begini kan buat main media. Tidak viral sekali, apa itu? Bukanlah sekali, tapi di viralkan lah. Tidak tahu yang mempuaskan itu sama ada orang percaya atau tidak, tentang tidak betul itu dia bilang yang 25 hari bulan itu bukan pun tarik lahir Tuhan Yesus kan. Tapi whatever, kita meraihkan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Tidak peduli lah berapa hari bulan pun kan. Tapi at least we have the khusus itu, tarik yang khusus lah kan. Macam juga saya buka dulu rahasia-rahasia di rumah. Kamu tahukah di kampung kita ini orang-orang yang genap 50 tahun pada tahun ini, mereka bersatu untuk meraihkan. Saya yakin kalau yang percaya itu kehebatan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka mencapai 50 tahun. Dan nakampi itu sebab suamiku pun tahun 72 kini. Jadi saya nakampi di sana, so I know everything lah, dalam semua, tapi saya memang terlibat secara langsung. So diorang kan meraihkan itu pada bulan ini, tapi itu bukan tarik lahir diorang kan. Ada yang lahir 1 hari bulan 1, ada yang lahir 31 hari bulan 12, dan ada yang di tengah-tengah yang kita tidak tahu. Tapi mereka mengambil masa yang khusus dalam bulan ini, tarik yang telah ditetapkan untuk meraihkan gemilangnya Tuhan Yesus dalam hidup mereka 50 tahun. Paling tidak pun kalau yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, dia mengucap syukur pada Allah yang mencipta langit dan bumi. Tapi jalan keselamatan Yesus sudah tahu. Haleluya. Jadi kita pikir saja begitu. Bukan exactly dia punya death, tapi kita meraihkan itu. So, saya tidak akan bercakap tentang Christmas, saya tidak akan bercakap tentang itu. Tapi saya mau tarik di sini bahwa saya punya tajuk. Itu kan kalau saya bilang tema, tajuk lah. Mesti ada tajuk juga. Meraihkan ulang tahun Bapa yang kekal. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan pertobatan seorang yang daripada seberang kepada Yesus. Apabila dia berkhotbah tentang Isa, orang bertanya kepada dia, who is Isa? Who is Isa Al-Masih? Who is Jesus? Daripada pertanyaan itu dia membuat kajian demi kajian, sehingga dia menemukan bahwa di dalam kitab orang itu disebut tentang Isa Al-Masih many times compared to the last prophet, nabi yang terakhir. Oke, jadi balik lagi kepada Bible. Di sana dia percaya bahwa siapa Isa Al-Masih itu. Dan saya ingin menarik Anda. Saya dah katakan tadi, Bapa yang kekal. Kita adalah orang-orang yang terpilih dan dipilih dan dikasihi Tuhan. Malah saya yakin ramai lagi orang yang dipilih, cuma dia yang mengatakan dia atau tidak saja. Dilayakkan, dianugerahkan secara cuma-cuma untuk memanggil Allah pencipta langit dan bumi itu Bapa. Bapa. Jadi bilakah kali terakhir kita berdoa memanggil Yesus itu Bapa? Kalau pengalaman saya lah, saya terpanggil Bapa pun karena itu lagu yang doa dalam lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Biasanya kalau saya berdoa itu Tuhan, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi anugerah yang sebenarnya yang betul-betul kita ada, yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Dia lakukan adalah kita dianugerahkan sebagai anak yang dikasihi, yang dilimpahi, yang dibendung, memanggil Allah itu Bapa.
Haleluya. So saya ulang lagi balik apa yang Pastor ini pernah cakap di sini. Demikianlah mereka marah kita panggil Yesus itu Allah kan, because nama Allah mereka ialah Allah. Tapi kita dan mereka memanggil Allah kepada Allah mereka. Tapi kita memanggil Allah pencipta langit dan bumi itu ialah Bapa. Haleluya. Jadi walaupun berulang-ulang sudah, tapi saya ulang lagi lah juga di sini di mimbar ini bukan untuk mengatakan don't and do's, tapi mengatakan berkat-berkat Tuhan. Amin, haleluya. Dan tidak ada siapapun yang menghukum kita, karena kita adalah kebenaran Yesus itu sendiri. Haleluya. Dan yang paling saya diberkati itu adalah lebih cute lagi. Kita boleh memanggil dia Daddy ataupun Daddy. Saya suka tuh kalau dalam si Babel sama si Sheila. Diorang ada Daddy Big, diorang ada Daddy Small. Luar biasa. So, seakrab itu kita dengan Allah pencipta langit dan bumi, boleh panggil dia dalam, kita bila boleh panggil dia Daddy. Jadi sebenarnya kalau macam di dunia biasa ini, Bapak itu refer kepada hormat dan juga kedudukan. Kalau di Endon itu, kalau dipanggil Bapak itu memang yang ada kedudukan. Nah, macam juga ibu guru, tapi dia ada hormat, karena hormat dan juga pangkat. Dan kita pun tahu kalau kita panggil Bapak sebab dia lebih tinggi, kalau tinggi macam aras dia tinggi. Tapi kalau kita tolak semua itu yang macam kedudukan, kita panggil Bapak, itu ada membicarakan tentang satu keakraban yang tidak dapat dilihat, tapi hanya boleh dirasa. So do kita dengan Yesus, apa yang dianugerahkan kepada kita, menutupi segala jurang atau merapatkan segala jurang. Kalau kamu pernah pergi untuk payang sana di jalan mobil di Tabasan Jurang Mami N, ada itu payang di sana. Kalau kamu udah nampak, bahkan masa dia masih suci kayak pokok-pokok agaknya meralung nama kapiri. Tapi jurang-jurang yang itu pun hanya kecil saja kalau di dalam Yesus. Dia boleh dirapatkan. Kamu percaya kalau satu hari nanti itu payang akan ditutup. Haleluya. Tidak mustahil bagi Tuhan kan. Jadi Daddy atau Daddy lah kan, Daddy itu orang putih. Daddy, macam kalau saya panggil si Daddy yang di sebelah rumah tuh, Daddy sebelah kan, keakraban itu yang kita tidak pernah akan lihat, tapi kita akan rasa sangat dalam. Tapi ada kepercayaan atau agama lain yang meletakkan Allah itu seperti langit dan bumi. Kalau boleh tembus lagi itu langit, memang tidak biru-biru tuh kan. Itu bentuk kita punya penglihatan saja. Sejauh itulah kehormatan membezakan pencipta langit dan bumi dengan manusia. Kau siapa awal, tapi di dalam kita yang memiliki kebenaran Allah itu tidak ada. Sejauh itu biru dengan kita, Allah sebagai Daddy kita tepat di dalam ini kita punya segenap roh, jiwa dan tubuh. Tepat di sini, bukan sana. Yang kalau saya ingat dulu itu surga sana. Jadi kalau saya jadi sister, saya tetap masuk surga. Tidak jadi sister, tidak tahu apa mau jadi. Nah, begitu. Karena itu jurang itu yang kita rasakan. Jadi mari kita lihat di dalam, dan saya baca, saja saya lupa pula kan. Mari kita lihat di dalam Lukas 1 sebentar.
Yohanes betul. Yohanes 1 ayat aduh ini pendek ya. Saya punya di mana Tuhan itu melayakkan kita untuk memanggil dia Daddy, ialah Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, bukan calang-calang, ada kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Kita percaya dalam nama Yesus, kita diberikan kuasa. Masa kita panggil dia Daddy, kita melepaskan kuasa. We have the right, kita ada kuasa. Kuasa menjadi anak-anak Allah, kuasa adalah memanggil dia Daddy, kuasa untuk memiliki hubungan pribadi yang lebih akrab dari mana apapun, karena keakraban itu bukan dari kita, tapi dari Allah itu, dari Daddy itu sendiri, dari Bapa itu sendiri. Jadi we have the right, kita ada kuasa untuk panggil dia Daddy. Sorry ya, sebab saya baru mau cari-cari. Saya punya catatan di sini. Dan ada saya katakan tadi bahwa keakraban itu bukan daripada kita, tapi daripada Allah yang maha tinggi, Allah yang sangat dahsyat, yang mencipta langit dan bumi. Dan dia ada tepat di dalam hati kita, dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 25. And we focus to the yang B. Dan saya baca di sini, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Oke, yang B itu sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Even yang kau tidak tahu pun, kau tidak sedar pun itu ada dalam hidup kau, tidak sedar pun itu ada dalam hatimu. Tapi Tuhan ada dan dia tahu dalam hati kamu, seakrab itu. Keakraban itu sejauh itu. Dia ada dalam hati kita dan dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Niat kita, kalau yang ajaran di seberang itu, dia mengutamakan itu niat. Even itu salah dalam mana-mana hukum, mana-mana peraturan atau etika, tapi dia mengutamakan niat. Oke, tapi Allah yang kita ada itu jauh lebih tahu apa yang ada dalam hati kita, jauh ke depan apa yang akan ada dalam hati kita. So, kita adalah orang-orang yang punya Daddy, yang akan menjaga hal-hal yang akan ada dalam hati kita. Seakrab itu, sesejati itu, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun yang belum yang kita tahu akan ada dalam hati kita, yang pernah ada dalam hati kita. Daddy itulah yang paling paham kita. Daddy itulah yang akan tahu, yang akan memimpin langkah kita. Sebab itulah firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri, Yesus itu sendiri, tepat di dalam hati kita. Haleluya. So, no worries, yang muda-muda tu, kalau untuk kamu capai umur kami sangat panjang. Someday kamu akan berdiri dengan umur kamu yang macam kan sekarang. 60 70 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 1
Kamu bukan hanya di mulut saja, tapi itu meresap dalam diri kamu, larut dalam hidup kamu, larut dalam kehidupan kamu. Jesus is life. Dia memang datang, dia memang Allah, dia memang Tuhan. Sekarang kamu sudah rasa, apalagi untuk datang kepada umur kami ini, kamu lagi akan banyak kesaksian. Dan saya mengucap syukur sekali kalau saya melihat saya punya kawan-kawan dia mencapai umur 50 dan saya tidak lama lagi akan mencapai usia itu. Ianya sangat berbeza. Itu macam satu excited yang wow, I'm going to 50. Wow. Kamu boleh lihat balik di belakang kamu apa yang kamu lalui. Saya dapat lihat balik apa yang, dan tidak pernah tidak ada Tuhan, misalnya tidak pernah ada daddy dalam hidup saya. Walaupun bapak yang biologis saya ataupun bapak-bapak angkat saya yang rohani, yang pastor, yang pendeta tidak ada di sana, tapi Yesus ada di sana. It's real. Masa saya punya muda-muda itu memang banyak ikut rohani. Ada pastor yang dari organisasi lain, tapi dia orang pastor, dia orang ambil saya jadi anak angkat. Tapi saya punya pribadi ini begini, I will keep you in my heart, tapi it's hard for me to keep contact, keep in touch. Tapi once dia hadir dalam hati saya, it will forever. Dan itu begitu. Mereka ambil saya jadi anak angkat. Tapi ada masa-masa you need seseorang yang begitu, tapi mereka tidak ada. Karena saya pun yang bukan keep contact kan, tapi Yesus ada. Daddy yang itu ada. Dan puji Tuhan, haleluya. Daddy yang itu tidak pernah gagal, Daddy yang itu tidak pernah tidak setia, tetap ada. Haleluya. Dan yang istimewanya lagi, Yesus sendiri yang mengajarkan kita di dalam doa Matius 6 ayat 9 hingga 13. Kamu tahu tuh kan? Siapa tahu tuh? Matius 6 karena itu berdoalah demikian. Yesus sendiri yang mengatakan seakrab itu, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kan Yesus sendiri yang ajarkan, dia yang ajar kita untuk panggil Bapa, panggil Daddy. So I think selepas ini kita akan berdoa, Daddy, tolong saya, Daddy, tolong kami, Daddy terima kasih sebab sudah tolong kami, Daddy terima kasih sebab sudah menyediakan segalanya untuk kami. Walaupun Bapak kami, Bapak tiada sudah, ya saya masih ada Bapak di sebelah. Itu saya tidak bezakan itu Bapak kandung saya atau dia adik Bapak saya, tidak, itu memang saya. Tapi ini yang Bapak biologis saya, walaupun sudah tidak ada. Tapi ada satu yang lebih akrab daripada Bapak biologi, yaitu Yesus sendiri yang minta dipanggil Daddy. Daddy dalam doa kan? Haleluya, puji Tuhan. Saya ulangi lagi, muda-mudi. Saya suka ini muda-mudi. Dulu saya muda-muda, saya melayani. Kalau muda-mudi memuji Tuhan itu luar biasa, bikin jatuh cinta. Jadi sampai kamu akan sangat-sangat tulin ini yang macam tadi, meresap di dalam roh kamu, meresap dalam daging kamu, meresap dalam kehidupan kamu. Jesus is alive. Haleluya. Nah, saya mau mengatakan sesuatu di sini, di mana tentang tidur. Punya jauhan dari Bapak tiba-tiba pergi tidur. Haleluya. Seorang yang melakukan kejahatan dan menerima kekayaan daripada segala perlakuan yang tidak benar,
dapat tidur berbaring di tempat yang indah. Hasil daripada semua apa yang dia lakukan. Macam mau bercakap pasal lalu belakang perampok atasan yang merampok min sabar. Haleluya. Dan seorang yang memiliki kekayaan yang lebih luar biasa, yaitu kebenaran Yesus itu sendiri, juga berbaring di tempat tidur. Tapi kamu tahu ada beza di situ. Orang yang memiliki kekayaan daripada Yesus itu sendiri atau dadi itu sendiri, dia tidak akan kisah tahu di mana pembaringan dia. Dia tidak akan kisah di mana dan bagaimana pembaringannya. Karena orang yang memiliki dadi adalah orang yang akan berbaring dengan penuh damai sejahtera yang tidak pernah dapat diungkapkan, hanya dapat dirasakan. Kamu pernah begitu? Tidak pernah yang muda-mudi, yang sebaya-sebaya aku nih. Kamu tidur tempat itu, kau boleh berpikir memang tidak selesa, tapi herannya you sleep peacefully, sangat damai, aman sekali. Dan kamu pernahkah rasa sayur yang selalu kau rasa, lalu kau biasa soal apa, tapi sekali kau makan, waktu itu ianya sangat luar biasa kau rasa dan sangat damai, penuh sukacita, kau tidak dapat katakan macam mana. Berarti saya biasa saja. Itulah yang orang-orang ada dadi. Dia dapat menikmati benda yang biasa-biasa menjadi sangat luar biasa di lidah dan pribadi dia. Dia dapat menikmati pembaringan yang biasa-biasa ataupun yang sangat poor, sangat daif, tapi dia boleh berbaring di situ yang penuh damai sejahtera. Dan orang yang memiliki dadi itu adalah orang yang banyak dia punya problem, tapi dia tetap tenang. Haleluya. Nah, haleluya. Kamu tahu kenapa saya cakap begitu? Sebab Yesus itu adalah dadi yang menghangatkan, dadi yang penuh dengan kasih, dadi yang, kalau saya bilang penuh dengan kasih, itu sangat-sangat, maksud saya itu yang suatu yang tidak dapat digambarkan, hanya boleh dirasa. Jangan. Kenapa saya katakan demikian? Kasih itu menghangatkan. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 4 ayat 14. Ini cerita tentang, bukan cerita, bagaimana Yesus bertemu dengan seorang wanita di Sumar. Mengingat itu kan cerita dalam Bible. Jadi saya petik di dalam 14 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kau tidak akan dahaga benda yang lebih istimewa, lebih sedap. Sebab sayur yang biasa-biasa pun kita boleh nikmati dengan luar biasa rasanya karena Yesus. Karena Yesus, karena dadi yang ada pada kita. Dan seterusnya sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bila dadi itu di dalam hidup kita, itu air itu memancar dari dalam, bukan yang kita terima dari luar. Dia memancar. So orang-orang yang memiliki, yang ada dadi ini, dimanapun dia pergi akan terpancar, sehingga kamu akan melewati pengalaman-pengalaman yang saya percaya mudah-mudah pun merasa ini. Kenapa kita macam lama sudah, macam saya 2 tahun sudah mengenal, ataupun bila kau datang di depan, orang akan terus kau turun, lepas kau ataupun kau masuk dalam ruangan itu, orang akan berkata, waktu dia masuk dalam ruangan ini, saya merasakan sesuatu. Saya merasakan. Kalau lebih simpel, mereka akan mengatakan itu hadirat Allah.
Itu pengalaman-pengalaman yang I can say Jesus is alive. Selepas saya pimpin pujian, saya turun, bukan saya itu, saya mau tekankan itu Dadi. Selepas saya turun itu orang ganti, MC itu nanti dia cakap, waktu dia naik sini, suasana di sini saya rasa berubah. Tapi itu bukan kita, tetapi itu Dadi. Dadi yang menyertai kita. Dan hadirat Allah itu sentiasa ada pada kita. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, apapun yang kita telah buat, yang bagi janji ataupun penghakiman manusia itu adalah was, itu adalah teruk, itu adalah dosa. Hadirat Allah tidak pernah gagal, tidak pernah tinggal kita. Dulu waktu saya muda, sangat muda. Saya masih seorang pelatih, hektik betul ikut itu, persekutuan dan one of them. Saya kira dia adalah salah seorang pemimpin, tapi saya bukan mau blame dia. Kadang-kadang kita berkata apa yang kita tahu kan. Dia katakan begini, once you jatuh dalam dosa, hadirat Allah hilang dari kamu. Ataupun kalau kamu mengabaikan, talenta kamu diambil daripada kamu. Tapi apa yang saya belajar sekarang, hadirat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dadi tidak pernah kasih tinggal kita. Dadi yang itu tidak pernah kasih tinggal kita. Dan dia tidak pernah ambil balik apa yang dia perturunkan kepada kita. Anugerah yang dia turunkan kepada kita. Saya tidak mendorong kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Tidak. I mean, apapun kau punya keadaan. Dan percaya, saya yakin kita punya muda-mudi ini sangat bertuah. Kamu tahu apa yang kami tidak tahu dulu, yaitu kasih karunia. Kasih karunia itu memimpin kamu untuk tidak melakukan sesuka hati kamu untuk dunia ini atau memuaskan nafsu kamu. Tapi kamu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kasih karunia yang memimpin kamu sepenuhnya to show how right you are. To show, untuk memperlihatkan betapa benarnya Yesus itu di dalam hidup kamu. Sekalipun itu berkaitan dengan makan atau minum, kamu akan menjadi orang-orang yang sangat memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Allah itu sangat-sangat, Yesus Dadi itu tidak pernah meninggalkan kita apapun yang kita lakukan. Dan Dadi itu juga yang membuat kita bukan suka-suka, oke saya sudah betul sudah saya beli impor. Dadi yang kita adalah Dadi yang memimpin kita. Haleluya, puji Tuhan. Ibrani, balik-balik saya cakap Tuhan pimpin kita, Tuhan tolong kita. Kita tengok Ibrani ya. Ibrani 13 ayat 1. Nutup ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita dapat mengatakan, Dadi adalah penolongku. Dadi penolong. Kalau bapak biologi ataupun siapa-siapa lah bapak angkat, bapak saudara, pendeta yang menjadi bapak rohani Anda, sangat terbatas untuk menolong kita. Yang tidak dibatasi itu doa. Tapi untuk secara fisikal banyak kehaman itu tidak mungkin juga. Tapi Dadi yang ini kenapa dia boleh selalu jadi penolong? Sebab dia right here di dalam kita. Dia Dadi itu di dalam kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. So kita boleh yakin mengatakan, Dadi, terima kasih sudah tolong saya. Haleluya. Oke. Kamu tahu kan dalam Alkitab selalu cakap berulang-ulang. Malah kalau ada dalam Google kan dia cakap, dia bilang 365 kali perkataan
jangan takut. Jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Berdirilah, jangan takut. Bangkitlah. Banyak dalam firman Tuhan mengatakan jangan takut. So, pagi ini Yesus mengatakan, ini Daddy, jangan takut. Jangan takut. Ada Daddy, jangan takut. Sebab secara pribadi, saya pun ada banyak ketakutan dalam diri saya. Dan sebenarnya saya cuma mengucap syukur karena hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya. Sebab lebih dalam kau merasakan di mana Yesus sebagai Daddy dalam hidup kita. Terus terang, saya punya best friend, si Doris itulah best friend pertama saya. Kamu dapat bayangkan apa perasaan saya waktu dia sakit? Banyaklah saya punya best friend sebelum itu. Dia bilang, abang saya melitus, adik-beradik saya, Neni. Mereka adalah antara orang-orang yang pertama datang dalam hidup saya. Yang bila saya sadar, oh saya hidup pula di dunia ini. Saya di dunia apa? Sampai saya tanya, berapa tahun sudah saya hidup di dunia? Sebab saya tidak tahu pun kira umur saya. So yang macam di luar daripada saya punya lingkungan itu, dia adalah orang yang pertama datang hidup saya. Jadi saya tidak pernah lupa momen di mana saya jumpa dia. Dia seorang murid yang luar biasa daripada di SK Binawa pada tahun itu. Dia ada stocking, dia ada kasut yang putih, dia ada tali pinggang, dia punya baju putih, rambutnya berminyak, luar biasa. Saya tidak pernah nampak budak begitu di Binawa. Even myself, walaupun mama di sana bertugas. Jadi saya tidak tahu macam mana di pihak dia, tapi ini di pihak saya. Tapi saya yakin dia juga sangat mengasihi saya. Dan keakraban itu saya simpan dimanapun dia pergi, berapa tahun pun kami terpisah. Itu perasaan saya pertama kali cinta sebelah saya, masih sebelah saya tidak pernah berubah. Dan saya percaya itu adalah Daddy yang bagi anugerah itu. Dan bila dia sakit, satu yang tidak dapat saya ungkapkan perasaan saya. Apalagi lah suami dia kan, tapi anugerah dia kan bapak ketenangan, tenang saja. Dan begitu yang macam dialah, itulah perasaan saya. Tapi sedalam itu, apa yang saya rasakan sedalam itu juga lah Daddy menguasai seluruh apa yang saya lalui. Puji Tuhan, luar biasa punya Daddy. Saya yakin sebab kita ini masih Daddy, we can feel anything. Tapi Daddy yang ada dalam pengetahuan kita, yang ada di dalam, yang beresap dan larut dalam kehidupan kita itu, dia juga akan mengatasi, malah dia akan melebar, melebihi apa yang kita rasakan. Penolakan, permasalahan, apa saja, tidak ada satu pun yang Tuhan Yesus tidak dapat atasi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Mari kita sorot di dalam Matius Yesus mau katakan di dalam Matius 10. Yesus sendiri yang mengatakan ini. Matius 10 ayat 31. Saya baca di sini. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu pipit pun Tuhan hargai. Tuhan tahu waktu bila itu pipit kena lastik si Evan Tuhan tahu waktu bila itu burung akan jatuh. Dan Tuhan tahu waktu bila dia lahir. Sebelum dia lahir pun Tuhan tahu. Berapa helai dalam kamu dapat kira atau pelepah, satu pelepah tu, kamu dapat kira tak berapa tu yang halus begini membentuk pelepah tu? Tidak kan Tuhan tahu. Kita lebih daripada itu. Jauh dan tidak dapat diungkapkan betapa dia
sangat menghargai kita, sangat ingin dia memiliki kita, dan dia memiliki kita yang ialah DNA Yesus ada bersama kita, kan kita minum darah Yesus. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu takut. So I said to myself, jangan takut, Ernie, jangan takut. Haleluya. Yesus bilang, Ernie, jangan takut. Haleluya. Luar biasa kan? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat lagi, banyak ini. Tidak, saya ambil yang sedikit saja, yang mana saja. Oke, dalam Matius Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, Dadi sendiri mengatakan, Dadi yang ada di dalam kamu mengatakan, ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, Dadi ini, jangan takut. Tenanglah, Dadi ini, jangan takut. Haleluya. Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dadi sendiri cakap, Ernie, jangan takut, berdirilah. Bangkitlah daripada permasalahan itu, bersukacitalah karena ada penyelesaian yang kau tidak tahu macam mana, bagaimana, tapi yakin, percaya masalah itu selesai. Sebab Dadi menyediakan. Dadi kita terlampau kaya. Jangan cakap pasal duit lah. Bumi semesta ini saja pun dia punya. Apalagi yang dia tidak boleh kasih waris kita. Dadi kita, Dadi yang hebat. Oke. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tidak apa-apa yang kau membuat, tidak apa hari ini, kau tidak payah pergi berjuang, percaya saja. Orang, kamu tahu kan yang dalam Bible itu, dalam kita tangkap ikan ada di dalam mulut ikan. Kamu tahu nggak ada cerita begitu di Bible? Bikin bayar cukai kan biar. Yang mudah-mudah kamu harus tahu itu. Maka saya mau mendorong lagi, bacalah firman Tuhan dari kulit ke kulit supaya kau udutan. Sekarang ini media lagi sangat bebas, ditekan saja kau dapat ilmu. At least walaupun satu kali kamu terbaca Bible, Roh Allah, Dadi bekerja dalam diri kamu, dalam jiwa kamu, pikiran kamu. Kalau kamu jumpa dalam mana-mana media atau mana-mana tempat, dia khotbah lain sedikit daripada Bible, kamu akan notice. Kamu tidak akan dibohongi. Dan kamu boleh tahu tuh, kalau dia silap itu, salah silap pun kau tahu, bukan begitu pun. Tapi itu kesilapan biasa. Oke? So, bacalah Bible lah. Bacalah. Berapa puluh umur kamu nanti, kasih habis lupa. Ada kerja yang sampai 5 tahun belum habis dibaca. You don't know it. Dan ditolong. Itu yang paling saya suka tadi itu, yang percaya, tenanglah, percaya saja dengan, jangan takut, percaya saja dengan. Haleluya. Luar biasa. Markus 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segeralah ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, Dadi ini, jangan takut. Tenanglah, Dadi ini, jangan takut. Haleluya. Kemudian Lukas 8:50, Lukas 8:50. Tetapi Yesus mendengarnya, tetapi Dadi mendengarnya dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ini bagus nih, saya suka ini ayat, sebab anak saya sana di seberang laut. Haleluya. Percayakan saja mereka kepada kepada Dadi yang ada dalam diri kita. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Jadi sebelum saya berundur daripada mimbar ini, kita adalah orang-orang yang luar biasa karena kita punya Daddy yang selalu mengatakan, anak, tenanglah, bab Daddy ini jangan takut, percaya saja. Dan kembali kepada saya punya tajuk tadi, kepada semua jemaat dan diri saya sendiri, I wish you all, I wish myself happy birthday Daddy. Selamat merayakan hari ulang tahun kedatangan Daddy kita di dunia ini. Kita punya Daddy supernatural. Kita punya Daddy sangat luar biasa. Kadang-kadang saya mau menikmati itu, tapi rasanya itu terlalu besar, tidak ada ujungnya. So saya hanya tenggelam di dalam kasih karunia Daddy itu, tenggelam menikmati, berenang, biar kasih itu meresap dalam hidup kita. Haleluya. Selamat merayakan hari ulang tahun Daddy Jesus. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Yesus, Daddy kami, Bapa kami, sekuat manapun umur kami, we need a father, we need someone. Kami mau berdoa bahwa seorang Bapa, mana lebih daripada itu, Daddy yang pampered kami, yang memulai kami, yang memuaskan kami, yang membuatkan kami merasakan kehadirannya. We need you, Daddy. Haleluya Jesus, Daddy kami, Bapa kami. Dan Engkau juga mewariskan segala sesuatu bagi kami. Sometimes itu sukar bagi kami Tuhan untuk melihat bahwa Engkau kaya dan Engkau sudah mewariskan sebagai anak-Mu. Engkau Daddy kami yang mewariskan segala kekayaan. Tapi dalam hal itu kami mau memegang perkataan-Mu sebagai Daddy kami, bertenang dan percaya saja. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya Daddy kami. Haleluya Jesus. Oh Allah Tribun Tunggal kami, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang tunggal yang kami sembah, Allah yang luar biasa, sehingga Kau boleh wujud sebagai Bapa, sebagai Anak yang menyelamatkan kami, yang menjadi korban bagi dosa-dosa kami, yang menebus kami. Dan Engkau juga menghadirkan Roh bagi kami. Engkau Allah yang satu, Engkau Bapa kami, Engkau Daddy kami. Haleluya Daddy kami, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tepat ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Jesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Daddy, Engkau sungguh baik, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Daddy Yesus. Terima kasih Daddy yang kami kenal di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersuka cita karena kami ada Daddy yang tepat dalam diri kami, yang tidak pernah lambat dan tepat pada waktunya selalu menyediakan pertolongan bagi kami. Dan ini kami lewat firman-Mu bertenang karena Engkau anak kami dan Engkau Daddy kami. Percaya saja. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Daddy. Haleluya. Amin.